Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, teman-teman dan juga mungkin Bapak atau Ibu dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 2, izin mempresentasikan hasil tugas kami untuk multiplexer sebelumnya. Perkenalkan kami kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Firobadi dengan NIM M04032413 dengan rekan saya. Saya Muhammad Haidar, M0403241038. Baik, setelah ini mungkin saya izin share screen untuk penjelasannya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui dari tugas kemarin, kalau misal dari kelompok 2 sendiri memiliki tugas untuk pixel 2, 3, dan 4, di sini mungkin saya menjelaskan untuk pixel 2 sendiri. Nah, kita lihat dari tugas yang kemarin sudah mendapatkan dari tabel kebenarannya dan juga midtermnya. Setelah itu, kita bisa mencari value untuk yang digunakan sebagai input dari multiplexer nanti. Yang pertama, kita ketahui di sini ada kita memiliki 4 variabel. Setelah itu kita memiliki selection line-nya atau selection line adalah jumlah variabel dikurangi satu berarti adalah 3 di sini yaitu adalah WXY dan kita gunakan di sini input data lainnya ada Z dan juga nanti hasil dari value-nya dan juga di sini input lines-nya adalah 2 pangkat n-1 atau 2 pangkat 3 yaitu berarti ada 8 input yang akan kita pakai saat nanti di multiplexer seperti itu. Nah, setelah itu cara selanjutnya adalah kita membandingkan nilai dari input data line ini yang kita pakai sebagai Z dan juga nilai minterm yang kita dapatkan. Pertama-tama dari yang pertama dulu, kita lihat Z di sini 0,1, sedangkan minterm itu 1, maka kita bisa dapatkan F value dari MUX itu adalah 1. Lalu yang kedua, di sini ada 0,1 dan di minterm ada 1, kita dapatkan nilai F value-nya adalah 1. Sedangkan di sini kita mendapatkan untuk nilai Z-nya adalah 0,1 dan untuk nilai mintermnya 0,1. Maka kita bisa dapatkan kalau misalnya nilai F value-nya dan juga nilai Z itu sama, maka kita bisa simpulkan kalau misalnya F sama dengan Z. Saya itu seterusnya itu 01, 01, 01, ini sisanya 111, maka F untuk input setelahnya itu satu semuanya dari 3 sampai 7 sehingga kita dapatkan untuk input nolnya satu, input satunya satu, input 2-nya Z, input 3-nya satu, input 4-nya satu, input 5-nya satu, input 6-nya satu, dan input 7-nya satu. Setelah itu kita masukkan ke logisimnya. Pertama-tama, kita buat dulu untuk rangkaian MUX-nya dengan menambahkan plexer dari sini. Setelah itu dapatkan button-buttonnya. Setelah itu kita masukkan input-inputnya sesuai sama urutan tadi. Misal tadi ke input 0, berarti kan tadi satu, maka kita masukkannya ke satu, input satu satu. Sedangkan untuk nanti input yang kedua itu tuh masuknya ke get Z atau ke button Z gitu. Setelah itu kita masukkan LED sebagai pembuktian untuk apakah memang nyala di input yang seharusnya seperti itu. Nah, tadi kita bisa dapatkan kalau misal 000 itu akan nyala saat dia 000 WXY-nya. Nah, kita buktikan dulu mungkin. Mungkin kita buktikan saat Z dulu kali. Harusnya dia nggak nyala. Nah, benar dia F-nya nggak nyala. Sedangkan kalau misal kita satu inputnya, maka LED nyala. Oleh karena itu pembuktiannya benar. Lalu kita langsung cobain aja untuk pembuktian yang Z-nya. Saat input Z itu adalah saat inputnya 2 berarti untuk WX-nya adalah 010. Nah, kita rubah WX-nya. Setelah itu kita masukkan input Z. Dilihat kalau misal LED nyala sehingga untuk rangkaian pixel 2 sudah terbukti kalau misalnya dari rangkaiannya sudah benar. Mungkin bisa lanjut di pixel 3 dan pixel 4 oleh Haidar. Silakan. Oke, baik. Saya akan membahas tentang Pixel 2, Pixel 3 dan 4. Baik. Sama seperti sebelumnya, kita bikin truth table-nya, tabel kebenaran untuk inputnya WX, YZ, dan outputnya mintermnya. Nah, lalu kita pilih untuk selection line dari multiplexer yang akan kita buat adalah WXY dan input lainnya Z atau Z atau satu atau nol. Nah, setelah kita kita bikin truth table-nya, lalu kita amati untuk setiap perubahan WXY, minterm yang dihasilkan itu apa. Nah, untuk yang pertama misalkan WXY 000, minterm yang dihasilkan adalah Z aksen. Itu. Selanjutnya 001, minterm yang dihasilkan adalah satu karena keduanya satu, nggak peduli Z-nya bernilai apa. Lalu 010, F-nya satu,
011, F-nya 1, lalu 100, F-nya 1, dan seterusnya sampai sampai yang terakhir gitu. Nah, dari hasil yang kita hasil analisis yang kita lakukan didapat bahwa input datanya yaitu Z aksen dan satu tuh. Lalu selection lainnya ada 3 WXY. Oke, langsung kita buat untuk multiplexernya ada 8 input, 2 pangkat 4 minus 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Input 0 berarti dia bakal masuk ke sini, Z aksen. Itu berarti Z dinegasikan masuk ke input 0. Oke. Oke. Tuh input yang kedua satu, input yang ketiga, input yang kedua satu, input yang ketiga satu, dan seterusnya sampai input yang ketujuh. Nah, kita buat seperti ini, didapatkan sirkuit menggunakan multiplexer seperti ini. Nah, untuk yang di atas ini kita bandingkan dengan nilai sirkuit yang menggunakan NAND gate dari fungsi kebenaran yang kita buat sebelumnya pada tugas 2. Nah, lalu kita coba. Misalkan misalkan aku mau nyoba untuk yang pertama, untuk yang misalkan yang ini 1100. Berarti WXY 1, sorry, W-nya 1, X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Nah, terlihat di sini hasilnya 1. Kan kita nyoba yang terakhir 11111111. Y-nya 1, Z-nya 1. Nah, F-nya juga 0. Lalu jika kita bandingkan dengan sirkuit NAND gate yang kita buat sebelumnya, W1, X1, Y1, Z1. Nah, hasilnya sama. Selanjutnya, dengan cara yang serupa, kita lakukan untuk pixel keempat. Sama seperti sebelumnya, kita buat tabel kebenarannya, WXYZ, min term yang akan kita apa yang akan dijadikan sebagai output itu. Kalau kita analisis untuk setiap WXY bagaimana pola min term tersebut. Nah, didapatkan untuk pola min term tersebut untuk input yang pertama, input 0, F-nya sama dengan 1, input 1, F-nya sama dengan 0, input 2, F-nya sama dengan 1, input 3, F-nya sama dengan Z aksen, input 4, F sama dengan 1, input 5, F-nya sama dengan 1, dan seterusnya. Nah, terlihat bahwa inputnya terdiri dari Z aksen 1 dan 0 dengan selection lainnya adalah WXY. Kita kita buat sirkuitnya menggunakan multiplexer. Nah, untuk input 0 ini terhubung ke input untuk F0, input 0 ini terhubung ke input 1. Berarti di sini. Nah, oke. Kalau kita susun sedemikian rupa, didapatkan sirkuitnya seperti ini. Lalu kita uji coba sama seperti sebelumnya, yang di atas merupakan fungsi F menggunakan NAND gate. Kita coba untuk kasus F-nya sama dengan 0 misalkan. Ini 0010. Berarti W-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Nah, F-nya dihasilkan 0. Lalu kita misalkan cek untuk F sama dengan Z aksen. Ini 01010. Berarti W-nya 0, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0. Nah, didapatkan F-nya sama dengan 1. Coba kita cek menggunakan NAND gate 0110. Nah, hasilnya sama. F-nya sama dengan 1. Seperti itu. Itu untuk pixel keempat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.